Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. Seperti biasa saya akan bicara mengenai training atau spiritual topic teman-teman ya. Tapi before that saya akan kasih teman-teman lihat saya punya chopping board produk so teman-teman seperti biasa ya. For my international viewers, I do appreciate you tuning into my channel and watching my videos. If you'd like to know more about the content, you can always drop me a note under the comments or DM me directly in Instagram H2 Ranger. Thank you for watching. Ya teman-teman ini yang seperti biasa ya. Ini saya udah bilang berkali-kali teman-teman yang mungkin saya kasih lihat sebentar ya. Yang agak lumayan berat teman-teman ya ini ya. Ini yang apa diameter yang 45 cm teman-teman ya. Ini tebalnya 10 cm ya. Nah ini ukuran yang agak lumayan standar teman-teman ya. Quite commonly used chopping block lah ya untuk ukuran ini teman-teman gitu ya. Jadi we call this butcher's block atau chopping block teman-teman gitu ya. Saya udah seperti biasa bilang sama teman-teman bahwa kita punya ini terbuat dari high molecular weight polyethylene teman-teman ya begitu ya. Yang grade-nya yang 500 punya ya begitu teman-teman. Jadi ini yang the minimum standard yang dipakai di negara-negara maju teman-teman ya, terutama kayak di US, Europe dan sekarang udah di Asia teman-teman gitu ya. The minimum standard yang apa tuh, we call this the food safety standard teman-teman. Jadi supaya tuh microplastics tidak mencampur ke makanan teman-teman begitu. Teman-teman nanti bisa akses lah di saya punya shorts videos lah ya. If you can go under my channel and then shorts punya variety teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa cek tuh yang saya dibacok berkali-kali itu bahkan sampai tidak ada bekas teman-teman gitu ya. Dibanding sama talenan yang biasa teman-teman yang grade-nya lebih lembek teman-teman, yang dia bisa dibacok berkali-kali dia langsung bisa berbekas teman-teman gitu. Jadi kita bedain kenapa teman-teman, saya bedain ini ya, saya bikin video ini juga untuk memberitahu lah bahwa tuh pentingnya tuh the grade or the plastics grade ya, atau the plastics polymers punya grade teman-teman gitu ya. Jadi supaya tuh memang sekilas teman-teman lihat oh sama, mungkin harga lebih murah, pasti lebih murah ya, tapi itu kalau dibacok dia nancep teman-teman ya, betul nancep dan juga langsung dia banyak berbekas teman-teman dibanding sama yang kita punya dibacok berkali-kali jauh lebih hampir nggak ada bekas teman gitu ya. Jadi makanya saya bikin video shorts itu juga untuk kasih teman-teman lihat lah ya, kita kasih produk demo gitu teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, memang kita punya, saya jujur ya, kita punya harga memang lebih mahal, tapi jangka panjang teman-teman bisa lebih aman lah ya, bisa nggak khawatir tentang microplastics lah ya begitu ya. Itu juga karena jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa kita kasih grade yang terbaik teman-teman untuk industri horeca makanan ini teman-teman gitu ya. Anyway, kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa di H2 Ranger di Instagram teman-teman gitu ya. Ini kan ini yang agak besar teman-teman. Ini kita juga ada ukuran yang blok seperti blok begini teman-teman, blok biasa lah begitu ya. Ini sebenarnya ini multi purpose teman-teman ya begitu. Ini bisa juga dibubut lagi teman-teman ya, dibikin tuh misalnya spare part, sebagai spare part mesin juga bisa teman-teman ya, karena ini apa namanya, ini bisa dibilang multi purpose teman-teman. Jadi mungkin grade ini yang talenan ya teman-teman, yang talenan ini kita punya temperature lebih rendah teman-teman, tapi kita ada grade lain kayak nylon teman-teman ya, atau lebih ke we call them engineering plastics polymers juga sebenarnya sama teman-teman, tapi dia lebih untuk engineering purpose teman-teman gitu ya. Misalnya temperaturnya lebih panas, bisa lebih tinggi, dia lebih bisa tahan bahan kimia dan minyak. Itu kita juga banyak grade plastik teman-teman gitu ya. Jadi kok ada kayak Teflon, ada kayak MC nylon teman-teman ya, banyak variety teman-teman, banyak grade saya begitu. Jadi kalau teman-teman nanti ada inquiries bisa DM saya di H2 Ranger Instagram ya begitu ya. Oke. Mungkin hari ini sedikit saya mau apa? Oh, also by the way teman-teman ya, saya udah bilang saya udah baru ini saya as an intro lah ya, bahwa tuh if you have any life issues lah ya begitu ya, mungkin you are at a crossroad atau agak bingung atau bagaimana, I'm available for consultation teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa DM saya di H2 Ranger Instagram teman-teman gitu ya. Gitu, anything that maybe that, maksudnya apapun di dalam kehidupan teman-teman yang mungkin teman-teman ada masalah atau apa begitu ya, nanti juga I'll be available untuk consultation teman-teman gitu ya. Anyway, mungkin hari ini sedikit saya mau bicara mengenai how to be happy teman-teman di dalam kehidupan ya. Kita tahu memang hidup ini banyak hal-hal tuh yang membuat kita tuh marah, kesel, dan kecewa teman-teman begitu ya. Dari sisi mungkin ya banyaklah faktor kehidupan teman-teman begitu. Dari sisi faktor luar kita punya
surroundings ya teman-teman, orang-orang dekat kita ya, lingkungan teman-teman, sampai mungkin dari diri kita sendiri juga teman-teman, begitu ya. Mungkin kalau orang-orang di luar teman-teman ya, misalnya kayak orang-orang lain atau sekeliling kita ya, lingkungan bikin kita marah, itu kita bisa bikin banyak perubahan teman-teman, gitu ya. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh, kayak diri saya sendiri teman-teman, saya tahu bisa tetangga-tetangga ini kurang ajar teman-teman ya. Misal ada yang panasin motor teman-teman, motornya bukan motor biasa teman-teman, motor berisik itu lah ya, yang motor gede. Dia panasin motor bisa setengah jam, bisa lebih teman-teman, bahkan ya bisa sampai 40 menit lebih teman-teman, gitu ya. Sengaja itu suara motor itu menderu langsung sampai ke sekeliling dia itu teman-teman, sampai orang nggak sadar, orang lagi kerja atau mungkin orang lagi sembahyang atau bagaimana di rumah, itu kena dampak efek suaranya itu benar-benar bikin orang bisa kesel dan frustasi teman-teman, gitu ya. Itu mungkin kita masih bisa lakukan banyak sesuatu teman-teman, misalnya kayak kita pasang kedap suara atau bagaimana teman-teman, atau mungkin masa depan juga saya juga mau pindah teman-teman, gitu ya. Saya nggak begitu suka tinggal di daerah sini juga teman-teman, begitu, agak selain saya juga agak jauh dari daerah kota teman-teman, gitu ya. Udah mana di Raya Bekasi sini juga macet teman-teman, bikin orang tuh jadi males keluar gitu teman-teman, gitu ya. Jadi makanya kalau di lingkungan mungkin kita masih bisa banyak bikin perubahan teman-teman, tapi the best change ya sebenarnya ya teman-teman, kalau saya boleh ngomong jujur ya, kita mengubah diri kita sendiri teman-teman, begitu ya kan. Caranya bagaimana lah ya, itu memang nggak gampang teman-teman, gitu ya. Jadi daripada kita mencoba mengubah orang lain teman-teman ya, mengubah lingkungan orang lain yang misal kurang ajar pengajar begitu teman-teman, gitu ya, kita bisa belajar mengubah diri kita sendiri teman-teman, begitu ya. Misal kayak saya teman-teman, saya dibilang tadi, misal contoh saya kayak suara berisik tetangga, makanya saya net mungkin mau pindah teman-teman, begitu ya. Misalnya jual rumah ini, pindah ke daerah yang lebih ke kota atau bagaimana teman-teman, gitu ya. Jadi kita bisa, ya itu mungkin salah satu cara teman-teman, gitu ya. Tapi yang mungkin nggak semua orang juga bisa begitu teman-teman, gitu ya. Jual beli rumah juga nggak gampang teman-teman, gitu. Jadi makanya kita belajar mengtransformasi diri kita sendiri. Jadi kadang kalau saya begitu teman, saya udah lapor sama satpam lah ya, misalnya ya, suruh tegur itu tetangga kurang ajar teman, gitu. Tapi dia kalau nggak berubah teman-teman ya, dia misalnya masih mau begitu panasin motor, bikin orang suara berisik teman-teman, gitu ya. Saya cuma hanya berdoa sama yang di atas teman-teman, begitu. Saya bilang, ini orang ini sengaja teman-teman ya, dia mau menyiksa tetangganya, mungkin juga salah satu juga saya teman-teman, gitu ya kan. Jadi saya dalam diri saya juga berdoa teman-teman ya. Selain itu saya juga bilang, semoga karma dia tuh, saya berterima kasih sama dia karena dia membuat karma saya lebih ringan teman-teman ya, dibikin siksaan kayak begini teman-teman. Jadi biar karma saya atau karma kita orang yang negatif bisa lari ke dia, jadi biar dia yang tanggung teman-teman karma buruk yang baru ini. Kalau saya sih berpikiran begitu teman-teman ya, ini kalau saya begitu teman-teman, gitu. Jadi mungkin ada orang bilang kayak mungkin bukannya sumpahin atau bagaimana teman-teman, gitu. Tapi karena ini orang juga, tetangga ini juga udah berkali-kali teman-teman, begitu, masih begitu terus. Udah ditegur, nanti kurang lebih minggu depan atau minggu depannya lagi nanti dia begitu lagi teman-teman, gitu ya. Udah dibilang tuh suruh bawa motornya tuh pergi aja, dia naikin motor langsung bawa pergi kemana-mana. Kadang dia pergi teman-teman, pergi nggak sampai 10 menit atau 15 menit dia balik. Mungkin dia nggak tahu juga itu anak itu nggak tahu dia bawa kemana tuh motor, atau dia nggak tahu mau bawa kemana kali ya. Kenapa kamu beli motor begitu besar, begitu berisik teman-teman, begitu bikin orang tetangga tuh pada terganggu teman-teman, begitu ya. Jadi itu biarin, itu karma buruk dia teman-teman, gitu ya. Anyway, itu masalah sama yang di atas teman-teman, masalah karma ya, begitu ya. Jadi kita nggak bisa berbuat sesuatu. Makanya saya niat di masa depan kita, ya saya niat juga, saya bilang tadi saya udah niat saya mau pindah teman-teman, begitu ya. Dan juga biar karma buruknya biar dia yang kena teman-teman, begitu ya kan, menyiksa orang secara nggak langsung teman-teman, begitu ya. Ini juga sama teman-teman, mungkin banyak dalam kehidupan ya. Saya mau ngomong jujur teman-teman ya, kita nggak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah diri sendiri teman-teman. Jadi caranya bagaimana lah ya, begitu ya. Misalnya ada orang, kita udah tahu orang itu tidak baik teman-teman, atau mungkin keluarga kita sendiri ya yang menyakiti kita teman-teman, gitu ya. Misalnya contoh, orang tua sendiri ya, saudara-saudara sendiri, atau bahkan
keluarga sendiri, misalnya yang udah berpasangan teman-teman ya, suami istri atau apa teman-teman gitu, atau bahkan mungkin anak sendiri teman-teman gitu ya. Kalau saya belajar teman-teman, saya belajar tuh memang kita secara status kita memang kita keluarga teman-teman ya, kita ada hubungan darah, misal keluarga, orang tua, saudara ya, anak kandung sendiri teman-teman gitu ya. Tapi kita harus bisa berpikir tuh terbuka teman-teman, berpikir terbuka bagaimana ya, kita udah tahu ini orang tidak baik ya, atau mungkin kita udah berusaha mencoba untuk menasehati atau bilang ini sebenarnya ini tidak terpuji atau tidak baik perbuatannya teman-teman gitu ya, atau bahkan sifatnya ya gitu. Jadi kalau memang nggak bisa berubah teman-teman, kita harus belajar tuh melepaskan teman-teman gitu ya. Melepaskan bagaimana kita jadi belajar tuh bahwa tuh kita ada respect teman-teman, ada respect ya, dia itu memang mungkin yang lebih susah mungkin anak sendiri teman-teman gitu ya. Dia anak sendiri, kita udah kasih tahu, kita udah nasihatin begini begitu sebagai orang tua misal tentunya. Tapi nggak bisa, ya udah kita belajar melepaskan. Kita hanya bisa berharap yang terbaik, biar kalau saya teman-teman ya, biar alam yang ngajarin dia teman-teman begitu ya. Kita sebagai keluarga kita berusaha untuk mengajarin teman-teman. Tapi memang kalau memang nggak bisa diajarin atau dia mungkin tidak bisa berubah atau bagaimana teman-teman, biar alam yang mengajarin dia. Kita mau ngapain, kita menyiksa diri kita sendiri teman-teman ya, dengan menanam tuh diri kita dengan kemarahan dan kebencian teman-teman itu. Kita tahu orang itu juga nggak bakal bisa berubah teman-teman gitu ya. Saya juga banyak contoh lah teman-teman gitu ya. Misalnya kayak keluarga saya sendiri teman-teman, misalnya orang tua saya sendiri teman-teman gitu ya. Misalnya dia minta persugihan, saya udah pernah ngomong ini sebelumnya teman-teman. Misalnya orang tua sendiri minta persugihan, anaknya sebagai anak kita juga kena korban teman-teman gitu ya kan. Jadi itu juga saya anggap itu nggak apa-apa dia berbuat begitu, mungkin karena juga hutang karma yang dari masa kehidupan masa lalu teman-teman gitu ya. Saya anggap ya saya membayar karma saya teman-teman gitu ya. Jadi kayak misalnya saudara sendiri teman-teman, itu mungkin orang tua teman-teman, mungkin saudara sendiri, kita tahu dia misalnya saudara yang tidak baik teman-teman, hanya itu mendekati kita kalau kita ada uang teman-teman gitu ya. Kalau kita nggak ada uang atau mungkin kita mau pinjam uang atau butuh bantuan, dia langsung pergi teman-teman, nggak ada peduli, nggak ada mikir bagaimana gitu, atau karena efek pesugihan atau bagaimana sebagai saudara teman-teman, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar orang ini memang dia saudara kita teman-teman gitu ya, kita hubungan darah teman-teman sebagai saudara. Tapi kita udah tahu dia sebagai itu kayak seperti orang lain teman-teman sebenarnya ya gitu. Jadi kita belajar melepaskan teman-teman gitu ya. Kita udah tahu dari situ ini orang, atau mungkin rekan kerja juga bisa teman-teman begitu ya. Jadi banyak level of degrees itu teman-teman, of closeness begitu, dari mulai keluarga sendiri teman-teman ya, sampai ke rekan kerja teman-teman begitu. Jadi kalau kita tahu orang itu tidak baik teman-teman ya, ini secara umum lah ya, kita tahu orang itu tidak baik atau berbuat tidak baik, kita berusaha, kita mencoba teman-teman ya, kita memberitahu atau bagaimana. Misal kayak di tempat kerja ya, banyak lah ya orang kerja, siapa sih yang mau kerja susah teman-teman ya, orang pasti ambil yang shortcut atau jalan pintas teman-teman begitu ya. Tapi efeknya itu juga mengorbankan kualitas kerja kita teman-teman begitu ya kan. Jadi kalau kita tahu itu secara moral atau etika tidak baik teman-teman, orang itu berbuat bagaimana, dan kita juga mengetahui teman-teman, lebih baik kita menjauhkan diri dari orang-orang kayak seperti begitu teman-teman. Jadi itu semua tergantung dari teman-teman juga ya. Kalau teman-teman orang sifat yang juga sesama tidak baik juga, mau mengambil kesempatan juga ya, misalnya ada orang korupsi di tempat kerja atau bagaimana, kita juga pikir dia korupsi, kita juga ikut korupsi aja, kenapa kita nggak ikutan, kita yang bodoh gitu teman. Ada orang mikir begitu ya begitu. Jadi kalau selama teman-teman punya pikiran begitu secara moral ya, secara moral kompas gitu ya, juga mau ikutan gitu, itu saya nggak bisa ngomong teman-teman. Jadi ikutin aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa tuh kayaknya kita berlawanan dengan hati nurani kita teman-teman begitu ya, bahwa tuh orang itu tidak baik atau bagaimana, lebih baik kita tuh menjauhkan diri dan kalau bisa sih tidak banyak berhubungan sama orang-orang seperti itu teman-teman begitu ya. Karena kenapa ya, kalau kita juga mengikut ambil keuntungan teman-teman ya, atau kita pikir ini mumpung atau bagaimana teman-teman ya,
ambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, kita juga nanti itu semua ada karmanya tentunya. Jadi kita juga bisa kena efek dampak karmanya, mungkin nggak sekarang, tapi nanti teman-teman gitu. Jadi lebih baik teman-teman. Jadi lebih baik tuh kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji teman-teman gitu ya. Kita tahu itu perbuatan tidak baik ya, tapi memang kita bisa menghindari teman-teman gitu. Kita bisa tuh tahu itu dia orang itu tidak baik, dan lebih baik kita tidak, ya kalau bisa tidak berhubungan sama, tidak mengurangi hubungan sama orang-orang seperti itu teman-teman gitu, untuk menjaga tuh masa depan kita teman-teman, terutama tentang masalah karma ya begitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat, kita mencoba teman-teman, tadi saya bilang dari awal ya, kita mencoba untuk merubah ya, berubah untuk menjadi lebih baik, termasuk juga lingkungan kita teman-teman gitu ya. Kalau lingkungan kita tidak bisa berubah ya, kita lebih baik kita cari tempat lain yang lebih baik teman-teman begitu ya. Sama juga contohnya misalnya kayak di Indonesia teman-teman, nggak usah jauh-jauh lah ya. Banyak orang ini belakangan juga katanya banyak orang kabur dari sini teman-teman, mencari kehidupan yang lebih baik di negara luar ya kan teman-teman begitu. Jadi itu saya bisa mengerti ya teman-teman ya, karena diri saya sendiri, saya juga sama teman-teman. Waktu saya juga sempat saya juga kerja di Singapura teman-teman begitu, saya merasa tuh di sini gajinya memang lebih rendah teman-teman begitu ya, tapi ya begitulah, di Singapura juga pengeluaran juga lebih besar juga teman-teman begitu ya. Jadi makanya belakangan ini juga saya juga ngelihat teman-teman ya, inilah yang ada di berita bahwa tuh banyak orang, banyak anak-anak muda memilih untuk keluar dari Indonesia teman-teman begitu ya, kerja di luar negeri. Itu sebenarnya sih bagus teman-teman, karena kenapa ya, memang negara sini, bukan saya mengatakan teman-teman, negara sini memang sistemnya memang masih begitulah ya, begitu masih banyak korupsi ya. Pegawai pemerintah itu masing-masing mengambil keuntungan untuk dirinya, terutama untuk dirinya sendiri teman-teman, memperkaya diri sendiri teman-teman dengan adanya posisi begitu ya teman-teman. Ini mungkin juga nggak memungkiri si presidennya sendiri juga teman-teman begitu ya. The tone at the top teman-teman, karena orang-orang yang di atas juga begitu, jadi orang-orang yang di bawah juga begitu teman-teman begitu. Jadi makanya banyak orang pergi ke luar negeri, dia pikir negara ini mungkin di masa depan juga mungkin udah tidak ada harapan teman-teman. Itu yang saya juga ngelihat, atau saya juga berasa ya begitu, karena juga banyak juga orang teman-teman saya juga di luar negeri teman-teman begitu ya, dia merasa di sini tidak ada harapan teman-teman. Jadi makanya mereka pikir ya udah, mereka melepaskan dan pergi ke luar negeri. Mungkin itu juga suatu hal yang bagus teman-teman. Kalau ini sih menurut saya teman-teman. Jadi dia merasa tuh, dia bisa merasa coba mungkin secara naluri ya teman-teman, secara insting juga ya, dia merasa tuh di luar dia bisa lebih ada kesempatan untuk sukses, kenapa nggak coba. Ini juga sama ya teman-teman gitu ya. Tapi yang saya mau tekankan ini ya, itu mungkin suatu contoh teman negara ya gitu ya. Yang saya mau tekankan ini mungkin dari masalah lebih ke pribadi orang-orang dan orang-orang dekat begitu ya. Jadi ini mungkin juga termasuk orang-orang yang udah berpasangan teman-teman. Ini yang paling penting lah ya begitu ya. Kalau kita tahu pasangan kita itu sebenarnya tidak baik ya, mungkin udah kawin udah beberapa tahun teman-teman, ternyata baru sadar dia misal udah kawin 5 tahun 10 tahun baru sadar ini orang ternyata kayak begitu teman-teman gitu ya. Apa salahnya ya? Memang nggak salah untuk memilih cerai teman-teman gitu ya. Tapi ya itu nggak ada salahnya teman-teman begitu ya kan. Daripada hidup kita juga sengsara dan menderita sama orang yang toksik teman-teman, lebih baik juga kita belajar melepaskan ya gitu. Mungkin kalau anak juga udah bisa melihat, udah bisa sadar, udah agak gedean atau bagaimana, dia juga bisa ambil tindakan begitu teman-teman gitu ya. Sama juga seperti orang tua saya sendiri juga, di mana tuh mama saya juga ambil tindakan yang sama teman-teman gitu ya. Ini saya hanya mau sharing sedikit aja ya, bahwa tuh kita tahu dia tahu tuh suaminya, papa saya teman, orangnya tidak baik teman-teman. Jadi makanya dia ambil tindakan begitu, tapi itu dia ambil tindakan itu setelah kita orang udah besar teman-teman gitu ya. Saya juga udah besar, waktu udah umur 12-13 tahun teman-teman gitu ya, 14 tahun lah begitu ya. Waktu itu saya lagi di luar teman-teman, saya lagi sekolah juga ya begitu. Jadi itu semua juga sebenarnya ya kita harus bisa menyadari bahwa tuh dalam kehidupan ada waktunya untuk bertemu dan juga ada waktunya untuk berpisah teman-teman begitu ya.
bertemu dan berpisah itu ada suatu siklus yang alami dalam kehidupan, teman-teman, begitu ya. Saya mau ngomong apa adanya ya, begitu. Kita ketemu sama orang-orang yang dicintai, dan suatu saat juga kita harus belajar, kita harus berpisah dengan mereka, teman-teman, begitu ya. Mungkin dengan kematian atau bagaimana, teman-teman, begitu. Itu suatu siklus yang alami, teman-teman. Orang yang dicintai dan juga sama orang yang dibenci dan yang kita nggak suka juga, teman-teman, begitu ya. Jadi itu suatu hal yang saya hanya mau sharing dikit tentang suatu hal yang alami dalam kehidupan, teman-teman. Kalau memang udah waktunya kita harus berpisah, teman-teman, harus we have to say goodbye lah ya, begitu. Memang ya kenapa enggak, teman-teman, begitu. Kalau memang dengan berpisah itu dan melepaskan itu lebih baik, kenapa enggak, teman-teman, begitu. Ini maksud video saya lah, teman-teman, begitu ya. Ya begitu. Jadi maksud saya tuh kita jangan tuh harus tuh terikat atau terbelenggu ya sama status keluarga dan hubungan darah apa enggak, teman-teman ya. Kenyataan dalam hidup mungkin orang lain banyak di luar sana yang lebih baik, bisa lebih jadi saudara kita atau bahkan jadi anak angkat kita atau bahkan jadi orang tua angkat kita, teman-teman, gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita nggak mesti tuh dalam hubungan darah dari keluarga, teman-teman ya, atau harus tuh kita terbelenggu dan terikat sama hubungan darah begini, teman-teman. Maksud saya tuh begitu ya. Jadi ada waktu bertemu, ada waktu berpisah, teman-teman. Itu suatu hal yang lumrah. Gitu aja ya, teman-teman ya, gitu. If you have any comments atau clarifications, teman-teman bisa share di Instagram ya, Ranger, atau di comments, teman-teman. Anyway ya, inilah hikmah video saya kali ini, teman-teman ya. Thank you for watching ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.